Shalom Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa roh akan berhenti. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8. Puji nama Tuhan, berdasarkan pernyataan Saudara Kris Papilaya bahwa karunia roh sudah berhenti, maka dengan rendah hati kami menanggapi berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 29. Demikian juga Kisah Rasul 2 ayat 37 dan 38. Jadi di dalam setiap pertemuan, dalam ibadah-ibadah umat Kristiani, seharusnya para pengkhotbah itu melakukan percakapan dua arah, tidak satu arah seperti yang dilakukan para pengkhotbah di zaman ini. Hal ini melanggar peraturan pertemuan jemaat di 1 Korintus 14 ayat 26 mulai dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan rendah hati saya mengucap syukur kepada Saudara Kris Papilaya yang sudah dipakai Tuhan untuk mengingatkan pada semua orang, terutama kelompok berbahasa roh di zaman ini. Puji nama Tuhan, bahwa di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, ya, di dalam berbagai kelompok, ya, denominasi di Indonesia maupun di dunia, Rasul Paulus mengatakan di 2 Timotius 2 ayat 20, dalam rumah besar hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Saya ulangi, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, baik itu untuk keperluan yang mulia maupun keperluan yang kurang mulia. Haleluya. Perlu saya juga memberikan kesaksian sebelum membahas bahwa saya mengalami, ya, baptisan Roh Kudus tahun 1987 pada malam hari. Puji nama Tuhan, masih mengalami sampai hari ini. Pada waktu itu saya mendapatkan pesan dari Roh Kudus untuk memberitahu pastor dan pendeta supaya mereka membangun jemaat berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Berdasarkan suara itu, saya pergi memberitahu pendeta dan pastor. Mengingat waktu saya menulis surat kita yang ditujukan ke pengurus PGI dan KWI pada waktu itu, saya antar sendiri dari Jogja ke Jakarta. Kemudian saya kembali ke Jogja. Puji nama Tuhan, saya berjumpa dengan salah satu pendeta di gereja Kristen Jawa dan disarankan bertemu dengan pengurus Yayasan Firkesos, yaitu Ibu Esther Wulandari pada waktu itu. Dan puji nama Tuhan, saya sempat menumpang di rumah mereka kurang lebih 3 bulan. Dan sesudah itu, singkat cerita, saya berdoa untuk kembali kuliah, dan alasan bahwa jangan sampai orang tua kecewa karena tidak menyelesaikan studi. Puji nama Tuhan, tahun 1992 saya lulus dan berniat bekerja di PT Aneka Tambang Bogor Pongkor. Dan pada tahun 1993 saya berada di mes Aneka Tambang pada waktu itu, dan suara itu muncul lagi, katakan kembali Jogja, karena pastor dan pendeta tidak tahu cara menemukan karunia-karunia itu. Puji nama Tuhan.
Singkat cerita, pada tahun 93 itu saya berjumpa dengan Suster Eligia yang mengelola panti asuhan dan juga melatih anak-anak keterampilan, salah satunya perbengkelan. Nah, saya mendapat tempat di salah satu ruko di depan peternakan UGM dan melatih anak-anak di perbengkelan. Puji Tuhan, pada waktu itu banyak anak-anak muda yang berkumpul sehingga mereka dilawat Roh Kudus di dalam persekutuan doa kami. Sampai ada berbagai-bagai bahasa, ada penafsir bahasa roh, ada karunia pengetahuan, ada karunia bernubuat. Itu semua masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu saya menempel gambar Yesus di pintu bengkel dan mungkin ada orang merasa tergelitik, lalu diajak dialog antara agama. Nama Tuhan, lewat karunia-karunia itu kami dapat menjelaskan dengan baik mengenai kebenaran firman Tuhan dan selesai juga dengan baik. Haleluya. Singkat cerita, mari kita masuk ke pokok bahasan. 1 Korintus pasal 13, di mana Rasul Paulus mengatakan di ayat 8 bahwa bahasa roh akan berhenti. Tentu ada alasannya. Mari kita pelajari alasannya sehingga Rasul Paulus mengatakan demikian. Di ayat 4 dikatakan ada kata sabar, ada kata murah hati, ada kata cemburu, ada memegahkan diri, dan ada kata sombong. Ya, apakah orang-orang berbahasa roh di zaman ini ada yang seperti ini? Kemudian di ayat 5 dikatakan kata sopan, kemudian mencari keuntungan sendiri, pemarah, menyimpan kesalahan orang lain. Hal-hal ini yang menyebabkan bahasa roh akan berhenti. Diperkuat lagi di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini terbukti, ya, ayat Efesus 4:26 ini masih terbukti di zaman ini. Oleh karena itu tidak heran kalau banyak orang berbahasa roh di zaman ini itu mengalami pertumbuhan rohani yang tidak teratur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan pesan Rasul Paulus tersebut, maka dapat diketahui alasannya kenapa bahasa roh akan berhenti. Artinya ini personalnya yang akan bahasa rohnya atau rohnya berhenti berbicara. Nah, kita tahu bahwa kapan seseorang rohnya berhenti berbicara, maka orang itu dapat dikatakan mati rohani. Ya, bila mana seseorang sudah mati rohani, maka surga neraka yang dia nikmati, bukan kenikmatan kehidupan di akhirat atau di Firdaus, tapi neraka tempat peristaan terakhir. Ini permasalahan bagi orang yang sudah berbahasa roh. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara yang belum mengalami bahasa roh itu? Ini menjadi dilema bagi saudara-saudara yang terhambat untuk menerima Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 katakan, ya, bahwa saya harus berdoa pakai bahasa roh, harus menyanyi pakai bahasa roh. Demikian juga saya harus berdoa pakai akal budi, bahasa akal budi, saya juga harus menyanyi pakai bahasa akal budi. Nah, ini tidak mungkin, ya, bahasa roh itu berhenti kalau masih
memenuhi standar firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan demikian untuk mengingatkan kita supaya bersungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dengan mendekatkan diri untuk mendapatkan kasih agape, kasih Allah. Nah, kasih Allah yang di sini yang dimaksud adalah kasih yang betul-betul rela berkorban untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Puji nama Tuhan. Alasan-alasannya orang Kristen di zaman ini banyak yang tidak mengalami bahasa roh. Di 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Tapi saya baca di 16 saja. Dikatakan demikian, hal itu dibuatnya dalam surat-suratnya apabila berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini yang menyebabkan ya banyak orang Kristen di zaman ini tidak mengalami bahasa lidah. Pengajar-pengajarnya salah, ya, salah memberi informasi. Pengajarnya belum mengalami, dia juga memberikan informasi yang salah kepada orang lain. Akibatnya membinasakan orang lain, termasuk dirinya juga ikut binasa. Nah, ini perlu sekali dikoreksi dengan baik. Itu kami ingatkan ya pendeta, pastor, ya dosen-dosen teologi, pemberita-pemberita Injil, supaya betul-betul memperhatikan firman Tuhan sebagai sumber atau parameter untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Inilah yang menjadikan persoalan bagi kita hari ini, supaya semua boleh mengalami satu-satunya komunikasi dengan Tuhan, yaitu bahasa rahasia, bahasa Allah. 1 Korintus 14 ayat 2. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah ya informasi sederhana yang saya sampaikan kepada saudara-saudara di dalam menanggapi pernyataan Saudara Kris Papilaya dan juga saudara-saudara yang lain yang cara berpikirnya sama seperti Saudara Kris Papilaya. Puji nama Tuhan. Demikian pokok bahasan ini, dan juga kami akan lanjutkan nanti dalam pertemuan berikutnya bagaimana nubuat itu bisa berakhir. Akhir kata, saya adalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Hormat saya berdasarkan Lukas 17 ayat 10. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.